Kota Cirebon dikenal dengan sebutan Kota Udang. Letaknya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kota Cirebon memiliki pelabuhan yang dijadikan sebagai pusat perdagangan yang ada di Jawa Barat. Pelabuhan tersebut dikenal dengan Pelabuhan Cirebon. Mamai endang, sareng mamai warsono geding mamai us, pucuk sawu mangga-mangganya putri mandi dalam jembannya, sungguh jauh baik hatinya. Bandar Udara Cakrabuana merupakan bandar udara di Kota Cirebon. Saat ini hanya dijadikan sebagai bandara khusus sekolah penerbangan dan militer. Stasiun Kejaksaan dan Stasiun Perujakan adalah dua stasiun kereta api yang ada di Kota Cirebon. Sementara terminal angkutan darat di Kota Cirebon diantaranya Terminal Besar Harjamukti, letaknya di Jalan Bypass Kota Cirebon. Sebagai wilayah yang kaya dengan ragam potensi kepariwisataan, Kota Cirebon secara dominan memiliki potensi kepariwisataan yang berbasis budaya, sejarah, dan ziarah yang daya tariknya tak kalah dengan kepariwisataan yang ada di wilayah lain di Indonesia.
Eksistensi kepariwisataan yang ada di kota Cirebon didukung dengan 5 unsur karakteristik yang menjadi ikon kekuatan potensi wilayah unggulan seperti religi, bahasa, kesenian, makanan khas, dan hasil kerajinan yang memberikan gambaran tentang kekuatan lokal color. Bahkan sampai lokal jenisnya yang spesifik. Pembangunan di kota Cirebon dari tahun ke tahun semakin tumbuh maju. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan gedung perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, dan hotel yang semakin menjamur di kota Cirebon. Berlatar belakang dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial itulah, kota Cirebon pun semakin berkembang pesat. Ya, ini merupakan peran aktif dari buah pikiran dan keterampilan sumber daya manusia yang kita miliki, hingga kemajuan sebuah daerah terwujud. Pada akhir tahun 2013, kota Cirebon berpenduduk 369.355 jiwa, naik dari 300.434 jiwa pada tahun 2012. PDRB per kapita kota ini pada tahun 2012 sebesar 43,65 juta rupiah atau 19,78 juta rupiah. Menurut BPS Kota Cirebon, secara real, daya beli penduduk kota ini pada tahun 2012 tumbuh 5,2% dibanding tahun 2011. Pertumbuhan ini terpantau terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Wilayah administrasi pemerintah Kota Cirebon berluas 37,358 km persegi.
Pada tahun 2008 terdiri dari 5 wilayah kecamatan, 22 kelurahan, 247 rukun warga, dan 1.352 rukun tetangga. Perekonomian Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis dan karakteristik sumber daya alam, sehingga struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa. Salah satu wujud usaha di sektor informal adalah pedagang kaki lima atau PKL. Kota Cirebon yang sering menjadi sasaran urbanisasi memiliki jumlah PKL yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Fenomena ini di satu sisi menggembirakan karena menunjukkan dinamika ekonomi rumput. Tapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan yang serius di sektor ketertiban dan tata ruang. Adalah Komunal, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang begitu konsen terhadap penataan kebijakan publik yang ada di Kota Cirebon. Komunal berpendapat bahwa pembangunan di Kota Cirebon sangat dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, taraf hidup, kesehatan, dan indeks pembangunan manusianya. Dan untuk pengembangan Kota Cirebon sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga Kota Cirebon kini semakin maju dan berkembang. Dalam sudut pandang kami, Yayasan Komunal menilai bahwa pengembangan wilayah itu niscaya terjadi di semua daerah, apalagi di Kota Cirebon yang memang sangat dinamis. Masyarakatnya sudah mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, ya kan? Kemudian daya beli juga relatif lebih baik dibanding daerah lain yang ada di wilayah 3 Cirebon. Kemudian taraf hidup kesehatan juga relatif lebih baik. Nah, dari sudut pandang indeks pembangunan manusia yang menempati posisi terbaik di level wilayah 3 Cirebon ini, tentu saja Kota Cirebon itu mempunyai model yang sangat dinamis masyarakatnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pemerintah kota ini tinggal memanage saja di tengah dinamika masyarakat yang sudah begitu tinggi. Jadi tidak perlu repot seperti daerah-daerah lain yang masyarakatnya belum relatif dinamis seperti Kota Cirebon. Nah, di satu tempat kami lihat misalnya ada jalan berlubang, itu yang semestinya dihandle oleh dinas pekerjaan umum, ini malah dihandle oleh seorang tukang beca. Bayangkan begitu pedulinya seorang tukang beca terhadap kerusakan jalan di tempatnya. Kenapa tidak diperbaiki langsung oleh dinas tempat misalnya? Nah, inilah di tengah dinamisasi masyarakat yang begitu tinggi, pengembangan wilayah itu pasti terjadi. Dan memang dalam konteks pelaksanaan program pembangunannya, pemerintah Kota Cirebon dengan slogan ramah ini saya melihat sudah banyak berbenah
untuk hal yang sifatnya pengembangan wilayah. Di antaranya misalnya kita lihat dalam konteks ekonomi banyak minimarket, kemudian mall-mall, perhotelan, di bagian infrastruktur, perbaikan jalan, di banyak bidang kesehatan misalnya sudah ada pengobatan gratis kan di level pelayanan kesehatan dasar dan lain-lainnya. Nah, saya kira pemerintah Kota Cirebon ini sudah barang tentu harus menekankan sinergitas dengan komponen masyarakat, kemudian pihak swasta, dan pelaksanaan dari program pemerintah itu sendiri. Nah, 3 pilar ini, masyarakat, swasta, dan pemerintah harus bersatu padu untuk memandu jalannya pengembangan wilayah yang lebih baik ke depan. Hanya saja memang yang kami lihat di lapangan ini dalam konteks pelaksanaan pengembangan wilayah itu, pemerintah kota mesti melakukan pemetaan masalah dan orientasi program yang jelas dan tepat sasaran di masyarakat. Bahwa memang sudah ada mekanisme musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan di level bawah, dari kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota itu sendiri. Tetapi kami melihat masih banyak masalah di musrenbang itu yang tidak dipetakan sehingga sesuai dengan orientasi program yang jelas dan tepat sasaran di tingkatan masyarakat bawah. Nah, belum lagi ya cara pandang pemerintah kota yang masih mau berada menjadi lini pemain, bukan pelayan gitu. Nah, yang kita harapkan ke depan, pemerintah kota seyogianya memang benar-benar menjadi negarawan atau pelayan rakyat, bukan pemain kebijakan. Nah, ini yang kami sayangkan apabila di negara modern ini harusnya masyarakat yang berada di depan, pemerintah di belakang, tetapi di Kota Cirebon ini saya masih melihat fenomena pemerintahan yang ada di depan, masyarakat yang ada di belakang. Nah, ini tentu sesuatu yang harus diperbaiki ke depan. Nah, polanya adalah sekali lagi dalam musrenbang seyogianya ditekankan pemetaan masalah yang benar-benar tepat sasaran dengan orientasi program yang jelas dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, lalu kemudian agar pelaksanaannya itu tidak melenceng, maka pemerintah sebagai pengayom masyarakat harus memberikan supervisi terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah itu sendiri. Jadi jangan juga dilepas berjalan seperti mengalir mengalir gitu. Perbandingan paradigma pengembangan wilayah. Model lama, top down atau sentralistik. Model baru, bottom up atau desentralistik. Model lama, pemerintah menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan. Model baru, pemerintah dan masyarakat menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan. Model lama, tertutup atau eksklusif dan tidak transparan. Model baru, terbuka atau inklusif dan transparan. Model lama, konsep RT RW disiapkan Pemda dan masyarakat menanggapi. Sementara model baru, konsep RT RW disiapkan oleh Pemda dengan mengikutsertakan masyarakat. Model lama, Pemda menyiapkan RT RW dan masyarakat menerima RT RW lebih dilakukan sebagai bagian dari sarana pengaturan atau bersifat formalitas. Model baru, Pemda aktif melakukan adaptasi dan aspiratif terhadap masyarakat sebagai langkah tindak lanjut pengembangan wilayah. Model lama tidak melalui mekanisme yang ideal, sementara model baru melalui mekanisme ideal dan prosedural.
Salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Jabar pun menangkap potensi yang dimiliki Kota Cirebon. Berbagai program unggulan diluncurkan bank yang memiliki visi menjadi 10 bank terbesar di Indonesia untuk skala nasional ini yang turut membantu program pemerintah Kota Cirebon dalam hal pengembangan potensi wilayah. Seperti dengan merangkul para pengusaha kreatif, membantu beberapa home industri dengan memberikan pinjaman permodalan, membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah impian, dan masih banyak lagi program lainnya yang sudah diluncurkan BJB untuk mensukseskan program pemerintah Kota Cirebon dengan visinya yaitu ramah. Untuk wilayah Kota Cirebon, di cabang Cirebon, kita telah memiliki 12 jaringan untuk menangkap potensi tersebut. Di antaranya 6 KCP atau kantor cabang pembantu dan 6 kantor kas, di mana dari masing-masing KCP dan kantor kas itu bisa menarik dan memanfaatkan potensi yang ada. Contoh halnya di Kecamatan Harjamukti itu banyak sekali potensi, di antaranya untuk konsumtif dan produktif. Kita punya 2 KCP di sana dan juga 2 kantor kas, sehingga potensi-potensi yang di sana bisa kita gali, khususnya di konsumtif, yaitu kredit pemilikan rumah ataupun asosier daripada kredit pemilikan rumah tersebut, bisa saja multiguna dan lain sebagainya. Perkembangan perumahan di sana sungguh sangat signifikan, di antaranya untuk pengembangan perumahan-perumahan, baik itu rumah sangat sederhana maupun rumah sederhana, walaupun merambah juga ke daerah pinggiran kabupaten, khususnya Kecamatan Mundu di Pamengkang, tapi kita bisa tangkap. Untuk sisi produktif, khususnya di Kecamatan Harjamukti, kita banyak sekali sudah berpartisipasi dalam hal pengembangan di tingkat usaha mikro, kecil dan menengah, tapi kita sekarang sangat konsen di tingkat usaha mikro. Banyak sekali yang sudah kita membantu ataupun kita partisipasi dalam hal pendanaan untuk modal kerja maupun investasinya. Sementara untuk ke arah kota, di daerah Kecamatan Kejaksan juga masih sangat potensi. Dan untuk Kecamatan Lemah Mungkuk sendiri banyak hal-hal kawasan produktif ini, atau kawasan produsen yang juga kita banyak bantu di home industry-nya gitu. Ekonomi kreatif jelas kita juga banyak support, diantaranya kita banyak membantu beberapa home industry, di mana dalam hal ini mereka banyak juga untuk outlet-outlet di kota besar, dan kami sekarang sedang menjajaki untuk pengusaha kreatif itu kita bundling, kita kombinasikan, kita perkenalkan dengan para pengusaha ekspor, sehingga produk-produk mereka bisa laku juga di mancanegara. Tentunya BJB sangat proaktif dalam hal perkembangan Kota Cirebon, khususnya yang punya visi ramah. Kita selalu terus mendukung program tersebut, dan kami juga berperan serta dan ingin berperan serta terus dalam hal perkembangan Kota Cirebon, khususnya di tahun sampai dengan visi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Ramah di tahun 2018. Kita terus dukung, dan begitu pula dengan pemerintah kota dan lain stakeholder lainnya untuk mensupport BJB untuk mensukseskan hal tersebut. Target untuk BJB sesuai dengan visi kita secara keseluruhan, kita ingin di tahun 2018 ataupun di visi kita itu untuk menjadi 10 bank terbesar di Indonesia untuk skala nasional. Letak geografis Kota Cirebon yang sangat strategis yakni
titik bertemunya jalur 3 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, dan Semarang, membuat kota Cirebon menjadi kota yang sangat diperhitungkan menjadi kota yang semakin maju dan berkembang. Apalagi dengan sumber daya manusia dan alamnya yang potensial, dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, membuat pendapatan asli daerah kota Cirebon dari tahun ke tahun semakin tinggi. Ini sudah kajian ya, potensi di kota Cirebon itu pertama dari sisi geografi kita sangat menguntungkan dan strategis sebagai sebuah daerah interland antara pertemuan wilayah barat dan timur ya, antara wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Kita sangat strategis, itu yang pertama. Kajian mengenai dari sisi demografi kependudukan, kita penduduknya sangat punya potensial dari sisi kemampuan dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam dan sumber daya potensi lainnya, seperti kita punya pelabuhan, kita punya stasiun kereta, kita punya terminal, kita punya bandar udara meskipun tidak terlalu besar. Ini merupakan sarana-sarana penunjang untuk percepatan proses pembangunan di kota Cirebon. Jadi sarana-sarananya sudah sangat menunjang. Dan kemudian juga pendapatan potensi asli daerahnya kita sangat tinggi. Dengan dampak 2015 optimalisasi dan pengembangan pelabuhan Cirebon itu diharapkan membawa impact yang ekonomi pertumbuhan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kita sudah melihat rencana pembangunan pelabuhan salah satunya. Ini merupakan sebuah rencana yang sangat luar biasa untuk bagaimana berimpact kepada ekonomi yang lain. Pemerintah kota kan punya visi misi sendiri, ini saling menunjang, makanya ini akan disinkronisasikan bagaimana bisa mengembangkan dan memberi tambahan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Cirebon khususnya. Memang kita dengan terbatasnya wilayah, ini merupakan satu handicap. Maka dari itu kita akan berupaya nanti bersama pemerintah provinsi untuk bagaimana pengembangan wilayah menjadi Cirebon Metropolis. Itu kan dibutuhkan 52.000 km ya. Sekarang baru 37 km. Ini merupakan suatu sarana penunjang secara geografis untuk bisa menumbuh kembangkan Cirebon. Pengembangan potensi wilayah di kota Cirebon juga pastinya dilirik para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Ya,
Kini pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perkantoran, hotel, bahkan perumahan semakin menjamur di kota Cirebon. Kota Cirebon ini berkembang sangat luar biasa sekali, bahkan dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu lah. Yang paling jelas sekarang kita lihat dari sisi kemacetan lalu lintas saja juga sudah semakin macet lah, itu dari sisi ininya yang kasat matanya. Nah, sementara kalau dari pengembangan ininya kita bisa melihat banyak pembangunan hotel-hotel, ya itu yang gampang dilihat secara kasat mata, juga pembangunan perumahan-perumahan. Dan ya, saya sendiri juga sebagai pengusaha yang memang bergerak di bidang bisnis di Kota Cirebon merasakan itu adanya satu dampak peningkatan lah, baik dari sisi omset, tentunya kegiatan usaha juga sehari-hari meningkat. Jadi memang suatu perbedaan yang sangat besar sekali lah, bahkan dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu. Kemudian kalau kita bilang mengenai masalah program pembangunan, memang ini pemerintah harus bisa lebih lebih cepat lagi lah. Pemerataan pembangunan itu sebenarnya yang penting, karena kalau saya lihat Kota Cirebon ini pembangunannya lebih terkonsentrasi hanya di beberapa titik. Ya, seperti di Cipto, Kartini, ya sekarang cukup bagus lah. Kemudian ada beberapa PKL dialihkan ke BAT. Nah, cuma kan di beberapa tempat seperti di Harjamukti sana itu pembangunannya kan seolah-olah tertinggal gitu loh. Nah, kurang pemerataan inilah yang harus segera diatasi oleh pemerintah gitu. Sehingga Kota Cirebon ini ketika dia berkembang, dia benar-benar berkembang menjadi kota perdagangan yang besar gitu loh, bukan hanya kota perdagangan yang terkonsentrasi. Apalagi kita juga lihat Kota Cirebon ini kan tidak luas. Luasnya hanya sekitar 40 km persegi lah. Kalau dimanfaatkan semua, itu bisa akan menjadi sebuah potensi ekonomi yang luar biasa lah, luas wilayahnya. Tapi kalau hanya sebagian-sebagian saja, ya itu akan sangat mubazir gitu. Ya kita berharap bahwa ya itu pemerintah Kota Cirebon harus bisa menarik investor pertama. Sehingga karena investor itulah salah satu yang jelas akan membantu untuk mengembangkan atau membuat Kota Cirebon lebih maju. Ya, caranya jelas pemerintah juga harus bisa memberikan kemudahan izin, harus bisa memberikan kepastian hukum, harus bisa memberikan suatu keamanan dalam hal investor itu masuk. Nah, tapi juga dari satu sisi kita juga harus pastikan bahwa masuknya investor itu jelas juga menguntungkan bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai investor itu malah kemudian mempekerjakan dari luar, tenaga kerjanya bukan dari Kota Cirebon, sehingga malah tidak ada satu keuntungan yang dirasakan gitu loh oleh masyarakat Kota Cirebon. Nah, disinilah diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah untuk bisa menata dengan benar lah iklim investasi, masyarakatnya juga, sehingga kedepannya ya perkembangan Kota Cirebon ini benar-benar bisa lebih maksimal. Kalau menurut saya, pembangunan Kota Cirebon ini sudah cukup pesat. Hanya saja dari pembangunan yang sudah ada ini kurang menyentuh tingkat kelapisan masyarakat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Yang ada seperti pembangunan perhotelan yang sudah ada, kami harapkan pemerintah juga bisa menyerap tenaga-tenaga lokal. Paling tidak para investor ini mempunyai peran serta dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari sisi tingkat pekerjaannya gitu loh. Dari sektor ekonomi kelihatannya dengan ada pembangunan yang sangat marak ini kita saksikan, pembangunan perhotelan ini kurang begitu menyentuh perekonomian masyarakat. Dan kita juga belum tahu apakah
tenaga kerja yang diserap ini juga sudah banyak dari orang lokal atau bukan. Jadi, nah kemudian juga ada sektor ekonomi, bahkan ini tingkat pembangunan seperti minimarket yang kelihatannya juga menjamur. Dari sisi untuk masyarakat lebih mudah mencari produk yang akan dibeli, mungkin itu lebih mudah, kan tetapi dengan banyaknya minimarket menjamur ini juga perekonomian masyarakat tidak dibangun untuk berusaha bagaimana mereka bisa mandiri. Jumlah penduduk di wilayah kota Cirebon akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk tidak hanya disebabkan pertambahan alami, tetapi juga karena imigrasi. Pertambahan penduduk ini membawa konsekuensi bertambahnya pembangunan lahan, ruang wilayah untuk aktivitas pemukiman seperti untuk tempat tinggal, industri, dan pembangunan sarana prasarana. Tujuh langkah strategis untuk perbaikan pengembangan wilayah di kota Cirebon menurut kami. Yang pertama adalah sistem pengembangan wilayah harus menitikberatkan wilayah strategis dan terpadu dengan mengutamakan asas proporsionalitas dan pemerataan pembangunan. Yang kedua itu optimalisasi potensi daerah guna menarik investasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Di sini yang harus dititikberatkan adalah ekonomi UMKM ketimbang ekonomi besar. Yang ketiga, adaptif terhadap perkembangan ekonomi nasional dan global. Yang keempat, menjamin berjalannya kontrol sosial dan aspiratif terhadap masukan masyarakat. Yang kelima, perbaikan penataan ruang yang integratif, berjangka panjang, pro bisnis, transparan, fleksibel, responsif, partisipatif, dan memuat skala prioritas. Yang keenam, peningkatan SDM birokrasi pengembangan wilayah. Yang ketujuh, sosialisasi penataan ruang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah. Nah, saya kira 7 langkah ini merupakan sebuah langkah strategis untuk perbaikan pengembangan wilayah yang akan datang. Tim Liputan RCTV.